Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang kelompok kita, itu terbentuk, dan kami beranggotakan 2 orang, Muhammad Abdul Mansori dengan NIM 2020 10 11 03 11 313, dan saya Gofar Zarzuandi 2020 10 11 03 11 319. Di sini saya jelaskan tentang kerja kelompok kita. Yang pertama yaitu tentang pencurian. Yang berdasarkan pada pasal 362 yang berbunyi barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak rupiah. Kemudian ada unsur-unsur dalam pasal itu barang siapa mengambil orang lain dengan maksud yang tersebut secara melawan hukum. Kemudian ada jenis-jenisnya, yaitu yang pertama itu pencurian. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang. Kemudian yang ketiga, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Kemudian yang keempat, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang kelima, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu. Kemudian yang keenam, pencurian yang mengakibatkan luka-luka berat. Kemudian pencuri yang mengakibatkan kematian. Selanjutnya yaitu tindak pidana penggelapan. Berdasarkan pasal 372 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya tahu sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Kemudian ada unsur dalam pasal 372, yaitu barang siapa dengan sengaja barang yang keseluruhannya atau sebagian milik orang lain, barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Kemudian jenis-jenis yang pertama yaitu penggelapan biasa, penggelapan yang diatur dalam pasal 372. Penggelapan ringan, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih Rp25. Kemudian yang ketiga, itu berat, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian untuk mendapatkan upah. Selanjutnya itu pemerasan dan pengancaman. Berdasarkan pasal 368 ayat 1, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun penghapusan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dan berdasarkan unsur-unsur pada pasal 368 ayat 1. Yang pertama yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara kekerasan untuk membuat suatu utang untuk meniadakan suatu piutang.
penipuan. Perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang, atau kekayaannya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku 2 Kejahatan memuat pasal 378 yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Selanjutnya, unsur-unsurnya, pasal 378 KUHP memuat beberapa unsur. Yang pertama, unsur subjektif dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Yang kedua, unsur objektif, membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk, memakai nama palsu, memakai keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat agar menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang, menghapus hutang. Selanjutnya, jenis-jenisnya, pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok, pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan bentuk suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan. Pasal 380 ayat 1-2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau peransurasian. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungkan. Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana dalam jual beli. Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk gap privilege atau hak istimewa. Pasal 385 KUHP mengatur tentang tindak pidana yang menyangkut tanah. Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan bahan makanan dan obat. Pasal 387 KUHP mengatur penipuan terhadap pekerjaan pembangunan atau pemborongan. Selanjutnya, penadahan. Dalam pasal 480 KUHP yaitu merupakan pengambilan keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan. Unsur-unsurnya dalam pasal 480 KUHP terdiri dari sejumlah unsur, yaitu yang pertama unsur subjek barang siapa, yang kedua unsur perbuatan, membeli, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyangkut, menyimpan atau menyembunyikan. Yang ketiga, unsur objek, sesuatu benda atau barang. Perusakan barang milik orang lain. Bunyi pasal 406 KUHP sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Unsur-unsurnya, unsur-unsur dari pasal 406 yaitu barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu, barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.